Shalom jemaat yang terkasih, ada kabar gembira untuk semua jemaat GBI Petra Cilegon. Kita akan kembali mengadakan ibadah tatap muka pada tanggal 7 November 2021 pukul 19.00 WIB atau jam 7 malam di gedung gereja Kopassus. Nah, saudara, karena saat ini masih berlaku prokes ya, dikarenakan kondisi pandemik yang belum selesai, maka kapasitas kursi yang disediakan hanya untuk 130 orang. Karena itu bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah tatap muka harus memenuhi beberapa persyaratan berikut ini. Yang pertama, jemaat yang mengikuti ibadah tatap muka harus telah menerima vaksin COVID-19 secara lengkap, baik vaksin tahap 1 maupun tahap 2. Jadi sudah memiliki sertifikat vaksin COVID-19. Nah, rentang usia jemaat yang bisa mengikuti ibadah tatap muka antara umur 13 sampai 70 tahun ya, antara umur 13 sampai 70 tahun. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti ibadah ini harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke nomor HP Sekretariat GBI Petra. Nomornya tertera di layar saudara. Saudara bisa masukkan di kontak saudara dan saudara bisa mendaftarkan lewat WA. Dan pada saat mendaftar, saudara menyertakan foto sertifikat vaksin pada saat pendaftaran. Pendaftaran terakhir akan kami terima paling lambat pada hari Jumat setiap minggunya. Jadi pastikan hari Jumat saudara sudah mendaftar. Kalau Sabtu sudah ditutup saudara. Jadi hari Jumat kami tutup pendaftarannya terakhir sampai Jumat malam begitu. Jika jumlah jemaat yang mendaftar telah melebihi kuota, maka kelebihannya akan dimasukkan ke peserta ibadah minggu selanjutnya. Jika yang daftarnya 150, ya karena kuotanya cuma 130, maka yang 20 orang akan dimasukkan ke pendaftaran ibadah tatap muka minggu berikutnya. Demikian, saudara. Nah, ada hal-hal lain yang perlu diketahui. Yang pertama, bagi jemaat yang tidak mengikuti ibadah tatap muka bisa tetap mengikuti ibadah online melalui YouTube ya, seperti yang biasa kita lakukan. Jadi yang tatap muka bisa ibadah, yang tidak hadir dalam tatap muka juga bisa tetap ibadah lewat YouTube. Dan hal yang berikutnya, durasi ibadah tatap muka kita hanya 1 jam, saudara. Kalau biasa 2 jam, tapi di kondisi pandemik ini hanya 1 jam saja. Karena itu jemaat diharapkan tidak terlambat dan sudah hadir 5-10 menit sebelum ibadah dimulai. Ya, karena di situ kita nggak langsung masuk, saudara-saudara harus cuci tangan, dicek suhu, ya kan, kemudian dikasih nomor untuk duduk. Karena itu diharapkan saudara datang lebih awal supaya bisa mengikuti keseluruhan ibadah. Yang ketiga, untuk perjamuan kudus di minggu pertama, ya seperti biasa kami mendistribusikan hosti dan anggur perjamuan ke rumah masing-masing. Karena itu kami minta jemaat yang telah menerima hosti perjamuan untuk membawanya pada saat ibadah tatap muka. Jadi besok kan dimulai minggu pertama. Nah, beberapa hari sebelumnya hosti dan anggur perjamuan sudah didistribusikan ke rumah saudara. Pas ibadah itu hari Minggu saudara bawa anggur dan hostinya. Ya. Seperti itu saudara. Yang keempat, setiap jemaat diwajibkan melapor pada petugas propos yang berjaga. Ya, saudara harus memakai masker pada saat masuk ke Kopassus dan membawa hand sanitizer di mobil masing-masing. Dan pada saat saudara masuk gerbang, saudara melapor itu, saudara tunjukkan bahwa saudara membawa hand sanitizer kepada petugas yang berjaga. Nah, bagi yang menggunakan motor harus melapor juga dan mencuci tangan terlebih dahulu di pos tersebut. Demikian pengumuman dari saya. Ya, selamat berjumpa kembali dalam ibadah tatap muka yang sudah 1,5 tahun tidak kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada. Saya percaya Tuhan selalu menyertai kita semua, amin. Dan saatnya
kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun secara online, saya percaya Tuhan tidak pernah terbatas oleh apapun. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan pikiran kita. Kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Ini semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan menjamah hati kami. Roh Kudus, Engkau yang akan mengurapi setiap kami. Sehingga ibadah kami dimanapun kami berada saat ini, kami dapat memuliakan Engkau. Dan kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau yang akan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar
Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Ku kagum padamu Tuhan, ku kagum padamu Yesus. Kasih-Mu besar, kasih-Mu mulia, Kau ajaib. Yesus, kami bangga padamu, kami bersyukur Tuhan. Pengorbananmu besar, pengorbananmu ajaib. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Glory bagi Raja mulia, glory bagi Bapa yang baik, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Begitu indah Kau Tuhan, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Bawa kami untuk selalu berjumpa dengan Engkau ya Bapa. Bawa kami untuk selalu peka atas kehadiran-Mu Tuhan. Bawa kami untuk tetap melihat kebaikan-Mu, sehingga hati kami penuh sukacita, sehingga hati kami penuh dengan syukur, karena Engkau mengasihi kami dengan begitu dahsyat Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami begitu luar biasa. Terus bawa mata hati kami untuk bisa melihat kasih-Mu Tuhan. Karena sungguh besar, sungguh ajaib Tuhan. Kami sangat berterima kasih. Biar Engkau menjamah setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat.
rupa diriku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, sahabat. Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguhnya, haleluya, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
Selalu indah pengorbananmu, kasih anugerahmu Tuhan, sungguh luar biasa, sungguh ajaib Yesus. Kami bersuka cita karena-Mu Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih buat damai-Mu, terima kasih untuk segalanya, Kau ajaib, Kau ajaib, Kau mulia. Begitu bangganya kami memiliki Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih-Nya yang tidak terbatas selalu membuat kami penuh dengan damai. Karena iman kami mengatakan bahwa Allah yang ada di pihak kami, tidak ada yang bisa melawannya. Bahwa Allah yang ada di dalam kami memiliki segala kelimpahan dalam segala apapun yang kami butuhkan. Terima kasih atas iman yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terus Roh Kudus, teguhkanlah iman kami. Bahwa kami semakin mengenal pribadi-Mu ya Tuhan. Bahwa kami semakin mengenal Engkau. Mengenal setiap jalan-jalan-Mu untuk kami pakai, untuk kami lalui di dalam setiap hari-hari kami. Tuhan terima kasih. Kami percaya penyertaan-Mu tidak pernah lepas atas hidup kami Bapa. Tuhan, kami juga sangat bersyukur jika kami ada di negeri kami Indonesia ini ya Bapa. Negeri yang begitu indah, negeri yang ajaib. Terima kasih Kau sudah melahirkan kami di tempat ini. Biarlah Tuhan, Kau memberikan kami hati yang bangga atas negeri kami Indonesia. Kami sangat bersyukur Tuhan. Berikan kami rasa cinta yang mendalam atas negeri kami Bapa. Berkatilah negeri kami. Jamah setiap umat-umat Tuhan yang ada di negeri kami Tuhan. Bawa mereka untuk menjadi garam dan terang atas negeri kami. Terlebih juga Tuhan, seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di pemerintahan. Semuanya yang berasal daripada-Mu. Biarlah Engkau yang akan mengurapi mereka. Engkau yang akan melindungi mereka. Engkau yang akan memberikan hikmat bagi mereka. Supaya mereka dapat memimpin negeri ini dengan otoritas yang daripada Tuhan. Membawa negeri ini semakin hari semakin diberkati. Di dalam kemuliaan demi kemuliaan. Di dalam kesejahteraan. Berikan Tuhan pemimpin-pemimpin kami kesehatan. Berikan kedamaian dalam hati mereka. Dalam menyelesaikan setiap masalah-masalah yang sedang terjadi atas negeri kami. Tuhan, pandemi yang saat ini belum selesai. Biarlah Engkau yang akan memimpin negeri kami untuk menghadapi pandemi ini Tuhan. Bawa hati kami untuk fokus kepada Tuhan. Bawa setiap umat-umat-Mu Tuhan menjadi terang. Supaya kami boleh menyebarkan kebaikan. Menyebarkan damai sejahtera Tuhan. Supaya imun setiap masyarakat Indonesia ini semakin bertumbuh menjadi baik. Berkembang semakin baik. Sehingga kesehatan negeri kami boleh terpelihara oleh Tuhan. Tuhan, berkati kota kami, di mana kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya kasih setia-Mu atas kota kami Cilegon. Kau yang akan memimpin kota kami, membawa kota kami ada di dalam otoritasnya Tuhan. Ada di dalam kepemimpinannya Tuhan. Dan biarlah kota kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan.
gereja kami yang ada di kota ini, biarlah kami juga ada di bawah otoritasnya Tuhan. Biarlah Kau mencurahkan pewahyuan yang daripada-Mu ya Bapa. Supaya Kau mencurahkan hikmat-Mu bagi seluruh pelayan-pelayan yang ada. Khususnya untuk Pak Philip dan Pak Bona yang mengembalakan umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kau pimpin hati, pikiran, dan seluruh kehidupannya Tuhan. Bahwa mereka untuk semakin mengenal hati-Mu, semakin mengenal pribadi-Mu, semakin intim dengan Engkau. Sehingga jemaat GBI Petra dibawa untuk semakin memuliakan Engkau, untuk semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu, semakin hari semakin melekat dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, setiap pergumulan yang terjadi dalam seluruh pelayan-pelayan Tuhan dan juga seluruh umat-umat Tuhan yang ada di GBI Petra, kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Kami percaya semua dapat terselesaikan dengan baik karena Allah yang dahsyat, Allah yang tidak terbatas, yang kasih-Nya begitu luar biasa menyertai setiap kami umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu selalu kami rindukan. Penyertaan-Mu selalu kami butuhkan. Firman-Mu biarlah Kau sampaikan bagi kami Tuhan. Untuk menuntun setiap langkah kami. Untuk menegur setiap segala sikap kami yang tidak baik. Dan mengubahkan setiap hati kami semakin hari semakin berkenan, semakin indah di hadapan Tuhan. Berkati urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar hikmat Allah tercurah atas hamba-Mu. Urapan Allah, hadirat Allah memenuhi hamba-Mu. Sehingga yang disampaikan oleh hamba-Mu semuanya berasal dari hatinya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hati kami telah kami siapkan untuk menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang pola iman kerajaan Allah bagian kedua. Saya beri judul Step Ahead atau selangkah di depan. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa yang akan membuat iman kita semakin mantap dalam menerima segala jawaban doa kita. Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita melihat dari Alkitab kita dari 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai seterusnya, di mana ada satu peristiwa yang luar biasa dan masalah yang datang ini sangat besar, tetapi mendapat pertolongan Tuhan ketika iman, kepercayaan, dan keberanian umat Tuhan merespon apa yang Tuhan sampaikan. Saya akan coba bacakan, Bapak Ibu Saudara boleh menyimak. 2 Tawarik pasal 20, kita mulai dari ayat 1 sampai ke 4. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada saat itu ketika Yosafat memerintah, ada satu keadaan yang sangat luar biasa besar mengancam kehidupan mereka. Yaitu ada 3 bangsa, Bani Moab, Bani Amon, dan juga orang Meunim bersekutu untuk menghancurkan kerajaan Yehuda pada waktu itu. Dan seperti yang kita tahu, kerajaan Yehuda itu adalah pecahan dari kerajaan Israel, sehingga jumlah mereka itu tidak terlalu besar, ya, karena 10 suku mengikuti kerajaan Israel dan hanya 2 suku yang tetap di kerajaan Yehuda. Begitu kecil ya kerajaan ini, dan dihimpit oleh 3 bangsa
yang sangat buas, haus darah ingin menghancurkan mereka. Di hadapan mereka cuma ada laut, tidak ada jalan keluar. Dan pada saat itu diberitakan kepada Raja Yosafat bahwa sepasukan laskar yang sangat besar datang untuk menyerang negeri Yehuda. Dan tentunya sebagai manusia, Raja Yosafat dengan semua rakyat sangat ketakutan. Kenapa? Karena musuh mereka terlalu banyak, terlalu besar, terlalu dahsyat untuk mereka hadapi. Ini manusiawi, saudara. Ketika kita menghadapi masalah yang terlalu berat, terlalu besar, dan tidak bisa kita tangani, kita menjadi takut. Nah, ketika kita menjadi takut, apa yang kita lakukan? Yosafat dengan seluruh rakyat Yehuda mengambil sebuah keputusan yang sangat tepat. Mereka mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang sedang mengalami masalah berat, kesulitan, sakit, penyakit, atau problem yang luar biasa besar. Tidak ada jalan lain yang lebih baik dan lebih benar selain saudara datang dan mencari Tuhan. Nah, ketika itu mereka berkumpul, mereka berdoa, mereka berpuasa. Mereka bukan sekedar meratap menangis, Bapak Ibu Saudara, itu adalah bagian dari ekspresi ketakutan kita. Tetapi tangisan kita, ketakutan kita tidak akan mendapatkan jawaban apapun dari Tuhan. Karena yang Tuhan butuhkan bukanlah tangisan, bukanlah ketakutan kita. Yang Tuhan butuhkan adalah iman kita. Nah, mereka ketika mereka berdoa, berpuasa, mereka menantikan jawaban Tuhan. Mereka menantikan apa yang Tuhan firmankan di tengah kondisi yang sangat mengerikan tersebut. Mari kita lompat ke 2 Tawarik pasal 20 ayat 14 sampai 19. Lalu Yehaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Haleluya. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang nyaring. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ternyata ketika mereka berdoa mencari Tuhan, mereka berpuasa pada saat itu, Tuhan menjawab lewat hambanya, lewat nabinya. Dan ketika itu berkata-katalah nabi tersebut menyatakan hal yang pertama yang mereka harus lakukan adalah jangan takut, jangan terkejut. Kecenderungan semua manusia menghadapi masalah yang terlalu besar, yang terlalu dahsyat bagi dirinya, yang tidak bisa dia tangani adalah rasa takut. Dan rasa takut itu akan membunuh iman. Rasa takut akan membunuh kepercayaan kita kepada Tuhan. Sehingga hal pertama yang Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel adalah jangan takut. Bagaimana mungkin tidak takut menghadapi masalah besar? Ya, Alkitab berkata, ketika aku takut, aku menjadi percaya. Jadi lawan dari takut adalah iman. Untuk menghilangkan rasa takut, maka kita harus membangkitkan iman.
Bagaimana cara membangkitkan iman? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, akan firman Tuhan. Nah, mereka saat itu ada dalam pilihan menjadi takut karena terlalu besar musuh mereka, atau percaya kepada firman. Nah, ternyata luar biasa mereka percaya kepada firman walaupun musuh sedang mengepung, saudara. Musuh di depan mata, musuh dengan segala kekuatan yang besar, dan mereka terlalu kecil, tidak ada jalan keluar. Hanya binasa yang akan mereka hadapi. Tetapi ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka menjadi percaya. Bapak, Ibu, Saudara, inilah yang pertama Tuhan minta, jangan takut tetapi percaya. Percaya firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Dan dikatakan berikutnya, saudara, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Haleluya. Janji Tuhan buat umatnya ketika menghadapi masalah yang terlalu besar dan terlalu dahsyat. Bahwa bukan kita yang berperang, melainkan Allah. Kenapa? Karena Dia di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang sanggup melawan kita, saudara? Masalah sebesar, sedahsyat, sehebat apapun tidak akan mungkin menang melawan Allah kita. Dan Tuhan berkata kepada mereka, jangan takut, aku yang akan berperang. Besok kamu harus mendatangi mereka yang bersenjata lengkap dan mengepung, tapi tidak dengan ketakutan. Mendatangi mereka dengan keyakinan Tuhan yang sedang berperang melawan mereka. Wih, luar biasa, saudaraku. Di saat-saat kondisi sedang berat, krisis, sakit, penyakit begitu berat dihadapi banyak jemaat hari-hari ini, saudara diminta tidak usah takut. Percaya kepada firman, dan bukan engkau yang berperang. Aku yang akan berperang. Aku yang akan memberi kemenangan kepadamu. Dalam ayat 17 ditekankan lagi, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Sekali lagi Tuhan menyatakan, kamu akan hanya melihat saja, aku yang bertempur. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Makanya kita disebut lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Tuhan yang bertempur dan kemenangan diberikan kepada kita yang tidak bertempur, melainkan Allah yang bertempur. Kita hanya akan melihat pertarungan dan kemenangannya akan direbut Tuhan untuk kita. Dan di bawahnya dikatakan lagi, jangan takut dan terkejut. Ini penting, saudaraku. Karena ketika engkau takut, ketika engkau gentar, maka engkau tidak akan mendapat jawaban. Engkau tidak mendapatkan hasil doa-doamu. Karena iman dan ketakutan adalah dua hal yang bertentangan. Ketika engkau takut, engkau tidak akan beriman. Tapi ketika engkau beriman, maka ketakutan akan sirna. Dan ketika iman menang, Tuhan akan bergerak, bertindak, saudara. Luar biasa, akhirnya mereka percaya. Ayat 18 saya akan bacakan, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Ayat 19 ini adalah respon mereka. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang nyaring. Saudara lihat prosesnya, mereka menjadi takut, mereka mencari Tuhan, mereka berdoa, dan kemudian firman Tuhan dinyatakan supaya mereka tidak takut tetapi percaya dan ada janji kemenangan dari Tuhan. Maka Tuhan melihat, menantikan respon apa yang diberikan oleh umat Yerusalem atau umat Yehuda ketika mendengar firman itu. Respon mereka luar biasa. Ketika mendengar hal itu, sekalipun musuh masih berkeliling di hadapan mereka sedang mengepung mereka, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan yang mengagungkan Tuhan. Jadi di sini fungsi dari pujian penyembahan yang mereka lakukan adalah sebuah respon iman. Mereka percaya bahwa yang difirmankan Tuhan akan terjadi dan mereka mengucap syukur, mereka menyanyi, mereka bersorak-sorai.
Nah, ada banyak pemikiran orang bahwa kita menyanyi memuji Tuhan, nanti Tuhan akan bergerak. Tapi maaf saudara, tidak ada artinya saudara memuji menyembah Tuhan kalau engkau masih takut. Kalau engkau masih gentar, kalau engkau nggak percaya kepada firman. Kau akan cuman menyanyi tanpa hasil. Karena bukan nyanyian yang menggerakkan Tuhan. Bukan. Yang menggerakkan Tuhan adalah iman kita, kepercayaan kita kepadanya dan kepada firman-Nya. Pujian yang dinyanyikan mereka merupakan respon akan firman yang Tuhan sampaikan. Jangan terbalik, saudara. Karena itu kalau saudara menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, pastikan hatimu percaya. Pastikan hatimu yakin benar Tuhan di pihakmu dan sedang bergerak menolongmu. Bukan memuji sambil menangis di hati, sambil ragu apakah saya akan mendapatkan pertolongan atau tidak dari Tuhan. Nah saudara, kita akan melihat selanjutnya dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 20 sampai 25. Ini adalah finalnya dari peristiwa atau kejadian yang luar biasa ini. Ayat 20, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Perhatikan saudara, yang ditekankan di sini adalah iman, percaya kepada firman, kepada Tuhan, kepada hambanya yang menyatakan firman. Maka kau akan tetap teguh. Kemudian ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amazing. Luar biasa. Nah, ketika mereka akan turun untuk maju menuju padang gurun Tekoa di mana musuh sedang menanti dan mengepung mereka, maka Yosafat berunding. Apa yang dirundingkan? Mereka berunding apa yang mau kita lakukan ketika menghadapi musuh. Apakah kita membawa perlengkapan senjata dan orang-orang yang paling hebat dalam peperangan, atau kita mengatur strategi perang, atau kita mengatur pasukan dan sebagainya. Tetapi mereka luar biasa saudara. Nah ini menjadi perhatian kita. Mereka mengambil keputusan mau merespon firman yang mereka dengarkan kemarin dengan mengucap syukur. Mereka mengangkat para pemuji penyembah untuk menaikkan pujian penyembahan ucapan syukur. Apakah ini tidak aneh saudara? Musuh masih di depan, siap mengganyang mereka dengan pedang yang sangat mengerikan, dengan pasukan yang sangat terlatih, jumlahnya jauh lebih besar dari jumlah orang Yehuda. Kalau boleh dibilang kita sedang di ujung tanduk. Kalau boleh dibilang kita sedang dalam penyakit yang sedang kritis. Kita dalam kondisi ekonomi yang sedang sangat buruk. Kalau boleh dibilang kita sedang di kondisi yang tidak mungkin lagi bangkit. Dan tidak ada jalan keluar selain kita hancur. Tetapi luar biasa saudara. Mereka merespon firman dengan memuji menyembah Tuhan dan mengucap syukur. Nah ini adalah hal yang dahsyat yang kita ambil dari kisah ini. Bisakah saudara mengangkat pujian dan mengucap syukur di tengah kondisi yang terberat dalam hidupmu? Setelah engkau merespon firman yang kau baca atau engkau dengar atau yang kau dapat dari Tuhan. Wah, inilah yang saya maksud. Step ahead. Selangkah di depan. Selangkah di depan masalah. Selangkah di depan kondisi yang ada. Selangkah di depan pergumulan yang sangat besar.
Wow. Mereka mengangkat orang-orangnya akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan. Dan lagunya adalah nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukur di tengah kondisi terberat, memuji menyembah di tengah kondisi yang tidak ada jalan keluar. That's it. Itulah respon yang luar biasa. Nah, apa akibatnya? Kita lihat ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Wow, amazing. Di situ Tuhan membuat kekacauan, membuat chaos, sehingga mereka tidak mengenali lagi siapa teman, siapa lawan. Dan di kondisi itu mereka saling membunuh tanpa ampun. Saudara, perhatikan, dan orang Israel, orang Yehuda, masyarakat yang hadir waktu itu dalam peperangan tersebut, mereka cuma menyanyi, menyembah, meresponi firman Tuhan. Dan mereka menyaksikan peperangan di mana Tuhan yang berperang bagi mereka. Mereka hanya menontonnya saja. Inilah yang akan kita alami ketika kita step ahead. Meresponi firman Tuhan di tengah kondisi yang terberat dengan respon yang tepat dan benar. Kita hanya menyaksikan musuh kita dikalahkan. Karena kita mengucap syukur, meresponi dengan tepat, saudara. Luar biasa. Nah, akibatnya ayat 24 ada hal yang luar biasa, bonus yang mereka dapat. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Semua binasa, semua pasukan musuh yang begitu dahsyat, begitu besar, begitu banyak saling bunuh. Tidak ada satupun yang hidup. Wow, amazing kalau tangan Tuhan sudah bergerak dan bertindak. Ayat 25 adalah bonus buat mereka. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun. Untuk apa, saudara? Untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Wow, yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Haleluya, puji Tuhan. Yosafat dan semua rakyat yang turun untuk menyaksikan pertempuran itu mendapati bahwa begitu banyak harta dari musuhnya. Dan saking banyaknya mereka sampai nggak sanggup mengangkut semua jarahan. Disebutkan di situ, saudara, bahwa 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Kenapa 3 hari? Karena musuhnya tiga bangsa. Dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam mereka jarah, nggak habis-habis ini. Luar biasa, haleluya. Amazing, saudara. Kalau saudara ingin berkat besar, ya memang harus lewati masalah besar. Semakin besar masalahmu, semakin besar berkat yang akan engkau terima. Saya percaya itu dan saya yakin ketika kita menghadapi pergumulan yang sangat berat, di situ tersembunyi harta kekayaan yang sangat besar. Karena itu jangan takut dengan masalah. Kalau masalah kecil, ya saudara mungkin gampang hadapi. Tapi kalau masalah besar, saudara bersyukur. Kenapa? Karena di balik masalah besar itu tersembunyi berkat yang amat besar. Mereka semua merampas, menjarah, tidak ada perlawanan. Karena mereka semua musuhnya sudah binasa. Dan akhirnya mereka menjadi kerajaan yang sangat diberkati. Dengan peperangan yang dimenangkan dengan cara yang luar biasa tadi. Nah, inilah yang kita dapat ambil pelajaran yang sangat penting, step ahead. Nah, saudara, ketika engkau menghadapi masalah,
Biar hatimu selangkah di depan dari masalahmu. Biar imanmu selangkah di depan dari kondisimu. Firman Tuhan dalam Markus 11 ayat 23 dan 24, Tuhan Yesus menyampaikan satu rahasia iman yang sangat hebat, dan ini yang sangat saya perhatikan dan saya renungkan dan saya selalu ingin praktekkan dalam kehidupan saya, karena ini sangat luar biasa. Dalam ayat 23 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, ya masalah ini, kondisi ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ditegaskan lagi dalam ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Wah, saudara, ini adalah pola kerajaan Allah dalam hal iman, step ahead. Ketika engkau meminta, kau percaya sudah menerima. Bukan, ya apakah saya dapat enggak ya, apakah saya akan terima jawaban atau enggak ya, di mana Tuhan, apakah dia mau tolong saya. Oh, betapa susahnya hidup saya, betapa menderitanya. Enggak seperti itu, saudara. Cara kerja pola iman kerajaan adalah engkau meminta berdoa, tetapi percaya sudah menerima. Kondisinya di sini, tapi engkau sudah meraih apa yang di depannya, saudara. Luar biasa. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tuhan selalu melihat akhir. Tuhan selalu melihat apa yang terjadi setelah, bukan sebelumnya. Manusia hanya melihat kondisi yang ada dan meratap, menyesal, menangis, ya ketakutan. Tetapi Tuhan selalu melihat bagian akhir. Step ahead. Nah, saya akan kasih contoh beberapa yang sangat luar biasa terjadi pada Abraham ketika dia menantikan anak yang dirindukan. Dia sudah berdoa, dia sudah meminta bertahun-tahun, bahkan 25 tahun. Dalam ayat kelima dikatakan di situ dalam Kejadian 15, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, cobalah lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu Saudara bisa melihat Abraham dibawa keluar dari tenda, dari keterbatasan, dari kondisinya karena dia sudah tua. Ya, sudah istrinya juga sudah menopause dan dia juga sudah uzur, sudah tidak lagi berfungsi organ seksual untuk mendapatkan keturunan. Tapi Tuhan membawa keluar dari kondisi itu. Jangan lihat kondisimu, lihat ke langit. Sedemikian banyaknya nanti keturunanmu. Lihat ke depan, bukan keadaan sekarang. Step ahead, lihat nanti akan seperti ini. Dan Abraham percaya. Tuhan selalu melihat pada bagian akhir. Kita selalu melihat bagian awal dan kita menangis ketakutan. Dan kita cemas dan kita merasa gagal, merasa hancur, merasa tak berdaya. Tapi Tuhan selalu berkata, lihat ke depan. Lihat hasil nanti. Dan Abraham menjadi percaya. Dan kemudian Tuhan berkata, menegaskan dalam Kejadian 17 ayat 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Oh, haleluya, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia sudah tua, umur 99 waktu itu. Istrinya kurang lebih 90 tahun dan sudah sangat tua dan tidak bisa lagi produktif menghasilkan keturunan. Tapi Tuhan mengubah namanya. Bayangkan saudara, butuh iman dan keberanian. Kalau kita di posisi dia bagaimana? Ketika mengganti nama menjadi Abraham artinya Bapak segala bangsa. Orang yang datang kepada dia yang baru kenal menanyakan nama, siapa namamu? Nama saya Abraham, Bapak segala bangsa. Umurmu berapa? 100 tahun atau 99 tahun. Anakmu berapa?
saya belum punya anak. Nah itu sangat memalukan, itu sangat merendahkan dirinya. Seolah-olah dia bodoh, seolah-olah dia orang yang tidak punya pikiran yang sehat. Ya, tetapi Tuhan selalu menginginkan iman, selalu mengharapkan iman dari umatnya. Dan Abraham berani untuk berkata, ya di hadapan siapapun, siapa namamu? Saya Abraham, Bapak banyak bangsa. Anakmu berapa? Belum ada. Kok kamu bilang Bapak banyak bangsa? Yes, step ahead. Selangkah lebih dari kondisi saya, selangkah lebih maju dari keadaan saya, selangkah lebih lagi dari pergumulan saya. Saya melihat ke depan. Saya melihat dengan mata iman. Luar biasa, saudara. Mari kita lihat contoh lain dalam Hakim 6 ayat 12. Ketika Tuhan mengutus malaikatnya, yaitu malaikat Tuhan untuk menyampaikan firman kepada Gideon. Gideon sedang bersembunyi dari pasukan Midian yang begitu besar, yang sering merongrong, menghancurkan tanah pertanian, merampas hasil-hasil peternakan dan semua harta orang Israel pada waktu itu, sehingga dia selalu bersembunyi. Dan ketika itu dia sedang mengirik hasil panenan untuk diolah menjadi bahan makanan. Pada saat itulah Tuhan muncul. Bayangkan saudara, Gideon sedang sembunyi, sedang ketakutan. Tetapi apa yang dikatakan malaikat tersebut? Hakim 6 ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Wah, saudara bisa bayangkan, orang lagi sembunyi ketakutan, Tuhan panggil dia pahlawan yang gagah berani. Ini enggak pas, ini enggak pada tempatnya. Kok bisa ya Tuhan harusnya ngomong, hei pengecut, ngapain kamu di sini? Kenapa kamu sembunyi? Tapi enggak, Tuhan bukan melihat keadaan sekarang, kondisi saat itu yang sedang terpuruk, dia melihat step ahead, ke depan. Engkau akan jadi pahlawan. Sekarang belum, yes. Tapi aku sudah melihat akhir. Aku sudah ada di sana. Aku sudah melihat engkau akan jadi pahlawan. Demikianlah cara pandang Tuhan. Beda dengan kita. Nah saudara, karena itu dalam setiap kita menghadapi masalah, jangan cuma terhenti, terpaku pada kondisi dan keadaan. Tapi engkau harus step ahead. Melihat hasil akhir. Sebagaimana yang Tuhan lihat. Hasil akhirnya kemenangan, hasil akhirnya berkat, hasil akhirnya kesembuhan, hasil akhirnya mujizat. Itulah pola iman kerajaan Allah. Bahkan di dunia ini dalam bidang bela diri, ilmu bela diri ya, saya pernah mempelajari juga. Ketika kita memukul benda keras, kita diajar oleh guru-guru kita bahwa ketika kamu memukul sebuah sasaran atau objek, kamu tidak boleh terpaku kepada sasaran tersebut, misalnya papan atau batu bata atau beton ya. Kalau kita pukul nggak boleh berpusat kepada sasaran tersebut. Tetapi harus menetapkan target di belakang benda atau sasaran. Jadi bukan papannya yang kita arahkan perhatian kita. Misalnya ini sasaran kita. Maka kita tidak tertuju kepada ini, saudara. Melainkan di depan sasaran ini. Jadi kalau kita mau menghancurkan benda ini, justru pikiran kita terpusat kepada selangkah atau beberapa senti atau beberapa inci di depan benda tersebut. Sasaran kita adalah memukul titik ini, bukan titik ini. Ya, titik yang di sini. Ketika kita pukul titik yang di sini, arahkan kita dengan fokus bahwa kita memukul titik ini, maka benda ini akan hancur. Itu caranya, itu rahasianya atau strateginya. Ya, jadi bukan berpusat pada benda ini sasarannya, tapi pada titik di depan benda ini. Nah, seperti itulah pola iman kita harusnya. Bukan lihat masalah, bukan lihat keadaan, bukan lihat kondisi, sakit penyakit, kemiskinan, kesulitan, pergumulan keluarga dan sebagainya, tapi melihat hasil akhir yang di sini. Maka ini akan hancur, ini akan kalah. Luar biasa. Nah, respon yang Tuhan inginkan ketika kita menghadapi masalah,
kita beriman step ahead, maka respon kita akan berbeda. Bukan menangis, menggerung-gerung, meratapi nasib. Tetapi Mazmur 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Pak, saya lagi sakit parah, saya lagi kritis, saya sedang menunggu ajal, kata dokter, tinggal beberapa saat lagi saya mati. Apa yang harus saya lakukan? Dengar firman Tuhan dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Lihat hasil akhir, yaitu kesembuhan. Tapi Pak, saya belum sembuh. Ya, Yosafat waktu itu memuji Tuhan walaupun masih dikepung. Walaupun mereka masih dalam keadaan yang sangat mengerikan, yang siap dibantai oleh musuh. Tapi mereka sudah memuji, menyembah. Mereka sudah menyatakan Tuhan baik. Ya, mereka sudah bersyukur padahal kondisi masih seperti itu. Jadi itulah respon yang Tuhan mau, saudara. Nah, ditegaskan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Wow, luar biasa. Ya, bergembira seolah sudah mendapat jawaban, dan mengucap syukur seolah-olah kita sudah menerima jawaban yang luar biasa dari Tuhan. Step ahead. Saya percaya kalau saudara lakukan, mujizat akan terjadi. Berhentilah engkau meratap, berhentilah engkau menangis ketakutan, berhentilah engkau kecewa dan marah. Tapi responi seolah sudah mendapat jawaban dengan bergembira dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan. Walaupun singkat, tapi kami mendapat banyak hal yang luar biasa. Kami mau belajar dari firman Tuhan untuk step ahead. Kami tidak lagi mengarahkan pikiran dan hati kami pada kondisi atau keadaan yang ada, pada pergumulan yang berat. Tapi kami melihat hasil akhir bahwa Tuhan sudah memberi kemenangan. Tuhan yang bertarung, bertempur bagi kami dan menyerahkan kemenangan kepada kami. Karena itu walaupun kami masih dalam masalah, masih dihimpit, masih sakit penyakit yang begitu berat, bahkan sedang kritis, bahkan kondisi ekonomi kami begitu parah, hari ini kami mau meresponi firman Tuhan dengan bergembira, bersuka cita, dan bersyukur seolah sudah menerima jawaban. Kami berpikir step ahead, kami melihat step ahead, kami beriman step ahead di depan masalah kami. Kami percaya kami mendapat jawaban Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Kiranya memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi dalam ibadah online berikut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.